Letnan Adnan Saidi ini adalah salah satu sosok yang kalau kita lihat di dalam sejarah dan fakta sejarah itu adalah sosok yang masyhur di Malaysia dan Singapura karena dianggap sebagai pahlawan nasional yang telah mempertahankan Malaysia atau Singapura dari penguasaan atau pendudukan tentera Jepang. Namun tidak banyak yang tahu bahwa Adnan Saidi ini sebetulnya adalah seorang putra Minangkabau, ya, karena beliau atau orang tuanya, baik orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan adalah berasal dari Sumatera Barat atau Minangkabau. Nah, kalau kita lihat di dalam sejarah Singapura, ya, dan juga Malaysia, ini sosoknya sangat penting karena mewariskan semangat nasionalisme yang sangat tinggi. Adnan Saidi tidak mempertimbangkan dia berasal dari Minangkabau atau Indonesia, tetapi karena dia berada di Malaysia dan Malaysia terancam dalam bahaya pendudukan kolonialisme Jepang pada saat itu, maka beliau mempertahankan mati-matian. Kalau kita lihat di pelajaran pendidikan civic, ya, di Malaysia dan Singapura, ini sejarah Adnan Saidi, sejarah hidup dan perjuangannya ini dipelajari, ya, secara wajib di kedua negara tersebut. Nah, beliau ini adalah anak daripada Buyung Saidi Sutan, gitu ya. Buyung Saidi Sutan ini adalah ayah daripada Adnan Saidi yang berasal dari suku Jambak Pun, Jorong Tanjung Alam, Kecamatan Ampe Angke, ya, Kabupaten Agam. Sedangkan ibunya yaitu adalah Raibah binti Rajonan Kayu, itu juga merupakan wanita dari suku Melayu, ya, Jorong Tanjung Alam, Kecamatan Ampe Angke. Saat ini kami berada di kota Bukit Tinggi. Ya, kota Bukit Tinggi dikenal sebagai kota wisata di Sumatera Barat, sebagai tempat kelahiran dari banyak tokoh nasional dan internasional. Seorang pahlawan nasional yang dikenal di Malaysia dan Singapura, yaitu Letnan Adnan Saidi. Saat ini kami sedang berada di depan Masjid Nurul Huda Tanjung Alam. Tanjung Alam ini adalah merupakan jorong asal muasal daripada pahlawan nasional Malaysia dan Singapura, yaitu Letnan Adnan Saidi. Jorong Tanjung Alam ini berada di Nagari Biaro Gadang. Pada saat ini kami berada di Pandam Perkuburan Suku Melayu. Di sinilah dimakamkan Siti Raibah yang kita kenal dengan Nek Kolang, di mana beliau ini adalah orang tua atau ibunda dari Letnan Adnan Saidi. Nah, berdasarkan penelitian kami bahwa Nek Kolang atau Siti Raibah ini meninggal pada tahun 1972 di Tanjung Alam, menyusul suami beliau yaitu Sidi Kolang atau yang kita kenal juga dengan Buyung Saidi. Buyung Saidi atau orang tua atau ayah daripada Adnan Saidi. Nah, Adnan Saidi pun orang tua daripada Adnan Saidi yaitu Buyung Saidi Sutan ini juga dimakamkan di perkuburan ini. Kita sedang melakukan penelitian di titik mana kuburan daripada ayah dari Letnan Adnan Saidi yang berada di Pandam Perkuburan suku Melayu ini. Dan berdasarkan penelitian kami, Sidi Kolang ini meninggal sekitar tahun 58 dan beliau dimakamkan di kawasan ini, sehingganya kita dapat memastikan bahwa kedua orang tua daripada Adnan Saidi itu berada di kawasan Pandam Perkuburan suku Melayu Tanjung Alam. Nama saya Muteni, ibu saya bernama Ibu Ramlah. Ibu Ramlah itu nama ibunya Ibu Siti Aminah. Ibu Siti Aminah itu anak daripada Ibu Raibah. Siti Raibah itu adalah orang tua dari Adnan Saidi. Saya mendengar cerita dari leluhur saya bahwasanya pertama kali rumah ini didirikan. Dulu yang namanya Melayu ini kan dulu kerimba, rimba nggak ada penduduknya. Jadi waktu Siti Raibah pulang kampung dari Malaysia ke
ke Tanjung Alam nih, beliau bikin rumah ini. Saat ini kami berada di Kota Padang, yaitu di rumahnya Bapak Haji Sumanto. Beliau ini adalah anak dari Bapak Sarip Saidi Mangkuto, yaitu saudara daripada Ibu Raibah binti Rajonan Kayo yang merupakan ibunda dari Adnan Saidi. Bapak Haji Sumanto ini lahir pada tanggal 8 Agustus 1938 dan saat ini beliau berusia 85 tahun, dan kita akan menanyakan mengenai riwayat hubungan antara beliau dengan Ibu Raibah binti Rajonan Kayo, yaitu ibunda dari Adnan Saidi. Ibu Raibah. Raibah itu kan kakak satu ibu dengan ayah saya, Sarip Saidi Mangkuto. Di mana Ibu Raibah ini pada tahun 1913 sudah meninggalkan Tanjung Alam. rumah beliau di Tanjung Alam setelah beliau bersuami dengan Bapak Buyung Saidi Sultan, Pak Sidi Kolang. Pergi ke Malaysia, ke Malaya waktu itu, ke Kolang, untuk mengurus harta peninggalan dari Bapak Rajonan Kayo, bapak beliau, Ibu Raibah ini, yang meninggal di sana. Tidak ada orang yang mengurus harta peninggalan, maka beliau berangkat ke sana tahun 13. Jadi saya kenal dengan Ibu Raibah ini, saya baru tahu begini bahasa beliau kakak dari ayah saya pada tahun 1942. Penghujung 1942, karena ada pada tengah malam, pada waktu dini hari ada mobil dari Pekanbaru berhenti di depan sekolah Skakel menurunkan penumpang. Yang waktu itu datang, ternyata yang datang ini Ibu Raibah sekeluarga dengan 10 anggota keluarga balik kampung dengan suami beliau Pak Sidi Sultan Sidi Kolang ini. Waktu itu saya lahir dan tinggal di rumah beliau ini. Kenapa kami tinggal di situ? Karena rumah tidak ada penghuninya. Sebab ibu daripada Ibu Raibah dan ayah saya, itu Nenek Raina, sudah meninggal dunia tahun 34. Jadi kamilah yang menghuni rumah sehingga pada tahun 38, tahun 30 sebelumnya tahun 36 kakak saya perempuan lahir di situ, dan kemudian saya juga menyusul tahun 38 lahir di situ. Waktu tahun penghujung 1942 yang datang berombongan sebanyak 10 orang yang diturunkan di muka sekolah Skakel itu, yang datang Ibu Raibah bersama anak dan cucu beliau. Cucu yang personil yang datang ini Pak Sidi Kolang, Raibah, Mak Tu Raibah, anak beliau yang perempuan ketiga yaitu si Fatimah beserta suaminya Abdul Munab dan anaknya 4 orang. Ikut juga dalam rombongan itu 2 orang anak laki-laki daripada Pak Sidi Kolang dan Ibu Raibah, yaitu Amrullah dan Dahlan yang masih remaja waktu itu, tahun 42. Dan selanjutnya ya karena namanya rumah di kampung, kami tinggal di situ. Yang datang 10 orang personil, rumahnya tidak mengizinkan, kami diajak pindah oleh orang tua Pak Sarip Saidi Mangkuto dari rumah itu. Jadi semenjak itu saya sudah melihat Pak Sidi Kolang ini
dia tinggal di kampung bersama-sama dengan anaknya, dengan profesi kehidupan mengurus harta peninggalan persukuan yang tanah sawah yang banyak di daerah Munggu. Waktu tahun 1946 banyak orang masuk tentara. Amrullah ini ikut jadi tentara di Bukit Tinggi, mendaftar jadi tentara. Karena di profesi waktu itu yang terlihat yang bisa untuk pengisi perut lah, hanya jadi tentara. Dan Dahlan dia bosan juga hidup di kampung. Akhirnya dia berbalik ke Malaysia dari Bang Adnan yang kemudian saya dengar jadi pahlawan di Singapura. Ketika saya sering berkunjung ke sana, ada monumennya juga. Pada tahun 70-an saya ke Singapura membawa anak saya yang masih kanak-kanak, bawa anak saya yang laki-laki sama yang dua lagi adiknya. Saya ke Singapura mengajak mereka dan kemudian saya pergi berkunjung ke Kajang Selangor ini. Saya naik pesawat dari Singapura ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur naik taksi ke Kajang. Saya sampai di Kajang, saya temui Bang Amrullah ini dan anak tertua daripada ibu kakaknya Fatimah, namanya Asnah, yang sudah berputra juga, saya temui di situ. Kemudian lagi pada satu saat saya karena sering bolak-balik Singapura waktu itu, saya dengar Bang Dahlan dia masih hidup, tinggal di Fort Jackson. Jadi juga itu pun saya kunjungi pakai taksi dari Singapura. Bang Dahlan yang dipanggil Alang ini, dia lagi mau mengajar anak-anak baca Quran. Seperti apa Bapak mengetahui sosok dari Adnan Saidi ini? Menurut sosok beliau ini, yang saya ketahui hanya dari cerita-cerita saja. Ya, cerita dan berapa orang anak Pak Sidikolang ini yang masuk pasukan tentara Diraja Malaysia yang di bawah komando Inggris, itu dia bilang si Ahmad lah mati lalu si Adnan lah mati lo di Singapura. Jadi saya dapat cerita saja bahwa beliau pulang ini karena ketakutan sama Jepang, dicari oleh intelijen Jepang bahwa anak beliau adalah anggota tentara Diraja Malaysia, pasukan Malaysia di bawah Inggris yang melawan Jepang, maka beliau pulang. Adnan meninggalnya 14 Februari di Singapura. Sebelumnya, seminggu sebelumnya, tanggal 8 Februari, Ahmad sudah meninggal di Sembawang, utara Singapura, di atas kapal pelanduk. Adnan ini adalah pahlawan kebanggaan Singapura dan Malaya, sehingga sering-sering namanya sangat diagungkan dan dikagumi oleh generasi berikutnya di Singapura.